Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandai Putu Cahya Praditya dengan NIM 2517051179 dari kelas 2K Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keempat, yaitu materi Astanga Yoga dan Pranayama. Masuk di bagian pertama adalah pengertian mengenai Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah ajaran dalam filsafat yoga yang berarti 8 tahapan, berasal dari kata asta yang berarti 8 dan angga yang berarti tahapan atau tingkatan. Astanga Yoga merupakan 8 tahapan atau bagian dalam ajaran yoga yang disusun oleh Resi Patanjali dalam Yoga Sutra. Selanjutnya, bagian-bagian Astanga Yoga di mana ada 8 bagian atau tahapan. Yang pertama adalah Yama yang merupakan pengendalian diri secara jasmani. Yama mencakup nilai-nilai seperti ahimsa, satya, asteya, brahmacari, dan aparigraha. Selanjutnya ada niyama yang merupakan pengendalian diri secara rohani yang meliputi sauca, santosa, swadhyaya, ataupun iswara pranidana. Lanjut, yang ketiga adalah asana, merupakan latihan sikap tubuh atau postur fisik yang dilakukan dengan stabil dan nyaman. Selanjutnya ada pranayama. Pranayama adalah teknik pengaturan nafas untuk mengendalikan energi vital di dalam tubuh. Biasanya dilakukan dengan menarik, menahan, lalu menghembuskan nafas. Bagian yang kelima adalah pratyahara. Pratyahara adalah pengendalian indera agar tidak terpengaruh dari rangsangan ataupun pengaruh-pengaruh dari dunia luar. Selanjutnya ada dharana yang merupakan pemusatan pikiran pada satu objek saja, satu objek tertentu yang dilakukan secara fokus dan hanya terfokus pada satu objek tertentu. Selanjutnya adalah dhyana yang merupakan tahap meditasi, yaitu kondisi pikiran menjadi tenang dan berkesinambungan. Dan terakhir adalah samadhi, merupakan keadaan tertinggi dalam Astanga Yoga, yaitu penyatuan antara Atman dengan Brahman sebagai bentuk kesadaran spiritual yang tertinggi dan yang paling sempurna. Selanjutnya, fungsi Astanga Yoga. Fungsi yang pertama, fungsi moral dan etika. Astanga Yoga membantu bentuk perilaku yang baik melalui ajaran Yama dan Niyama. Dengan ini, seseorang dapat hidup lebih jujur, disiplin, harmonis dalam hubungan sosial maupun hubungan pribadi. Selanjutnya, fungsi kesehatan fisik. Melalui asana, tubuh menjadi lebih sehat, kuat, dan fleksibel. Latihan ini juga membantu menjaga keseimbangan, membantu mencegah berbagai gangguan fisik. Yang ketiga ada pengendalian energi dan emosi. Bagian pranayama dalam Astanga Yoga berfungsi mengatur nafas sekaligus menenangkan pikiran. Hal ini akan membantu mengendalikan emosi dan energi, mengurangi stres, dan juga meningkatkan ketenangan batin. Keempat, fungsi pengendalian indera. Pada tahap pratyahara, seorang belajar mengendalikan keinginan dan rangsangan dari luar sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal dari dunia luar yang bersifat negatif. Selanjutnya, fungsi peningkatan konsentrasi yang dilakukan melalui dharana, di mana pikiran dilatih untuk fokus pada satu objek, yang dimana ini sangat bermanfaat dalam belajar, bekerja, maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keenam adalah fungsi meditasi dan ketenangan mental, di mana dhyana dalam Astanga Yoga membantu mencapai kondisi pikiran yang tenang, stabil, dan jernih, sehingga seseorang lebih sadar dan bijaksana dalam melakukan berbagai tindakan. Dan terakhir adalah fungsi spiritual yang merupakan tahap tertinggi yang terkandung di dalam samadhi, di mana memuat
hal atau cara untuk mencapai kesadaran tertinggi atau penyatuan dengan Tuhan yang merupakan tujuan utama dari praktik Astanga Yoga. Selanjutnya kita masuk tentang pranayama dalam Astanga Yoga. Pranayama dalam Astanga Yoga merupakan tahap keempat dari 8 tahapan yang diajarkan oleh Resi Patanjali dalam Yoga Sutra, yang berfokus pada pengendalian, pengaturan napas, dan sebagai sarana untuk mengelola energi vital ataupun prana di dalam tubuh manusia. Latihan ini dilakukan secara sadar, teratur, dan berirama melalui 3 proses utama, yaitu Puraka atau menarik napas, Kumbaka menahan napas, dan Recaka menghembuskan napas. Adapun penerapan pranayama dalam kehidupan sehari-hari atau yang dapat diwujudkan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, pranayama dalam Astanga Yoga sebagaimana diajarkan oleh Resi Patanjali dalam Yoga Sutranya dapat berfungsi sebagai metode alami untuk membantu meredakan berbagai gangguan kesehatan, karena teknik pengaturan nafas yang teratur mampu menenangkan sistem saraf, meningkatkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, dan melalui latihan seperti menarik nafas atau puraka, menahan nafas atau kumbhaka, atau menghembuskan nafas atau recaka, tubuh akan menjadi lebih rileks sehingga efektif dalam mengurangi stres, mengurangi kecemasan, insomnia atau gangguan tidur, dan juga kelelahan. Bahkan dapat membantu meringankan gangguan-gangguan pernapasan yang mencakup penyakit seperti asma ringan, dan juga menstabilkan tekanan darah serta meningkatkan daya tahan tubuh. Kesimpulan, Astanga Yoga yang diajarkan oleh Resi Patanjali dalam Yoga Sutra merupakan suatu sistem latihan hidup yang utuh dan bertahap melalui 8 bagian yang mencakup aspek moral, fisik, mental, hingga spiritual, dengan fungsi utama untuk membentuk keseimbangan dan keharmonisan dalam diri manusia di dalamnya. Pranayama sebagai tahap keempat memiliki peran penting sebagai penghubung antara latihan tubuh dan pikiran melalui pengendalian nafas, sehingga memberikan manfaat nyata dalam kehidupan seperti meningkatkan kesehatan, membantu menenangkan pikiran, pengendalian emosi, serta membantu mencapai konsentrasi dan kesadaran yang lebih tinggi. Sehingga secara keseluruhan Astanga Yoga dapat dipahami sebagai jalan yang bersifat holistik untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, sehat, seimbang, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sekian penjelasan materi mengenai Astanga Yoga dan Pranayama dari saya. Saya tutup dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.